Selamat siang semuanya, mungkin bisa kita langsung mulai saja. Nah, buat teman-teman yang belum on-cam, boleh on-cam yuk. Kita akan segera mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul virtual dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta radiasi 2 dengan tema antara sholat dan sukses. Perkenalkan, saya Herawati Gita. Yang pertama, peserta dapat memasuki room Zoom meeting pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, peserta memasuki Zoom dengan format peserta underscore nama dengan contoh peserta underscore instan. Dan terus selanjutnya, dianjurkan untuk menghidupkan kamera selama kegiatan berlangsung, kemudian menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia jika keadaan memadai. Kemudian, mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan. Selanjutnya, tetap stay di Zoom meeting dari awal hingga akhir kegiatan. Tanyakan atau bisa melalui room chat. Selanjutnya, saya dengan acara dulu yang pertama ada pembukaan, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada dan sisi kemudian diskusi pembacaan doa serta dokumentasi. Langsung saja kita bisa berinteraksi langsung gitu biar terasa diskusi. Nah, dan aku diskusi Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Evi Rahmawati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Evi. Semoga dengan lantunan ayat suci tadi dapat menjadi amal baik bagi yang membaca dan mendengarkan, serta membawa keberkahan kepada kegiatan yang hari ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Teh Sri Indah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Sri sudah terdengar jelas, Teteh? Terima kasih. Di sini agak berisik, jadi mohon maaf ya kalau misal mengganggu. Nanti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di acara radiasi 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebagai Ketua Pelaksana di radiasi 2 ini mengucapkan selamat datang kepada teteh-teteh. Semoga materi yang nantinya akan disampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami mohon maaf apabila nantinya acara kami dalam keberjalanan acara ini masih banyak kekurangan, dan dari mudah-mudahan nanti kita bisa
mudah-mudahan nanti teteh-teteh bisa bertanya aktif pada sesi pematerian nanti dan diskusi nanti. Saya terima kasih saya ucapkan kepada teteh-teteh apabila ada kesalahan kata dan kekurangan lainnya. Saya sebagai ketua pelaksana mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sakti yang sudah memberikan sambutannya. Sekali lagi aku mau ngajak teman-teman buat on-cam karena kita akan segera memasuki ke acara ini. Boleh langsung on-cam aja supaya kita bisa berinteraksi dengan baik gitu ya. Nah, sebelum masuk ke acara ini, kita bakalan sebelum memasuki acara inti nggak afdol gitu ya kalau misalnya kita belum kenal sama pemateri kita. Nah, jadi izinkan saya untuk membacakan sisi dari pematerinya terlebih dahulu kepada panitia, boleh di screen. Nah, sudah, terima kasih. Nah, jadi pemateri kita kali ini yaitu Teh Fadila Nuria. Teh Fadila ini merupakan di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Cisarua. Beliau juga aktif mengikuti organisasi, yaitu beberapa di antaranya ini ada sebagai koordinator seksi pendidikan dan pelatihan Karang Taruna RW 12 Cisarua Bandung Barat periode 2020 hingga 2025. Kemudian juga pernah menjadi ketua biro seni bidang pengembangan minat dan bakat di BEM Hima IPA IUSI pada tahun 2021 dan juga sebagai wakil bendahara tutorial ISKI BPU USI tahun 2022 dan juga masih ada pengalaman organisasi lainnya di sini bisa dilihat. Kemudian untuk pengalamannya banyak ya, lumayan banyak pengalamannya itu dan keren-keren pastinya. Yaitu beberapa di antaranya mungkin ada ketua pelaksana pelantikan dan rapat kerja pengurus Wisma UPI 2020 hingga 2021. Kemudian sebagai koordinator pesantren Ramadan SMP dan SMA Lab School UPI. Kemudian juga pernah menjadi juri dalam lomba IPAI Go-Talent Pekan Olahraga dan Seni IPAI UPI 2021 serta banyak pengalaman lainnya. Kemudian untuk prestasi juga ya, pemateri kita juga memiliki prestasi yang cukup banyak. Beberapa di antaranya ini ada sebagai penulis antologi buku Al-Kisah 2020, penulis antologi buku Duka Daku Berakhir di Pelupuk tahun 2020, sebagai juara 1 Duta Genre Kecamatan Cisarua 2021 dan masih banyak lagi. Kemudian memiliki keahlian serta kemampuan di bidang public speaking, komunikasi, kepemimpinan, kreatif dan inovatif, kerjasama tim, kepenulisan, dan konten kreator. Wah, keren banget ya. Nah, kemudian untuk informasi kontak nih, barangkali ada yang mau menghubungi, di sini terserah ada email, gmail.com, dan ada Instagram, dan lain sebagainya ya. Nah, Teh Fadilanya juga udah on cam nih. Aku mau sapa-sapa dulu Teh Fadilanya. Halo Teh Fadila. Halo Teh Herawati ya. Iya. Oke, salam kenal buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Salam, gimana nih Teh, kabarnya baik? Alhamdulillah sangat baik Teh Herawati. Gimana nih Teteh MC sendiri, kabarnya baik? Alhamdulillah baik juga Teh. Nah, Teteh siap ini ngisi pematerian? Kayaknya kalau siap gak siap harus siap sih Teh Herawati ya. Fadila udah siap nih, para pesertanya juga harus siap dong ya pastinya. Boleh nih kalau para pesertanya udah siap, boleh kasih reaction atau mungkin tulis di kolom chat bilang siap gitu ya. Ditunggu nih. Nah, siap. Nah, udah siap nih karena sepertinya juga udah sangat antusias para pesertanya dan Teh Fadila juga sudah siap. Mungkin langsung saja dimulai materialnya. Kepada Teh Fadila dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih TTM yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Oke, sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu ya, hatur nuhun pada ini teh dari jurusan fisika ya, teteh-teteh semua ahwat-ahwat ya yang mengadakan radiasi gitu ya, apa sharing-sharing gitu ya, khususnya ahwat aku mungkin berkesempatan luar biasa sekali bisa sharing-sharing ya tentunya di sini sama teteh-teteh yang tidak kalah hebatnya nih, ada teteh MC juga tadi, ada teteh ketuplak. Saya haturkan hatur nuhun, saya ucapkan hatur nuhun ya. Oke, namun sebelum kita mulai nih teman-teman di sini mungkin disclaimer dulu ya, bicaranya aku di sini bukan untuk menggurui, juga kan untuk sebagai apa ya, jadi jangan bilang aku tuh narasumber atau misalnya pemateri ya, jadi kita di sini sharing-sharing aja, karena aku juga masih belajar, bahkan mungkin di sini teteh-teteh semua ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih hebat, ada yang lebih luar biasa daripada aku, seperti itu ya. Jadi anggap aja di sini aku lagi presentasi di kelas ya, jadi jangan di webinar-webinar gitu, jadi anggap aja aku lagi presentasi di kelas kayak gitu. Oke, mungkin sudah ini ya, sudah paham dan sudah tahu bahwasannya kita akan membahas terkait antara sholat dan juga sukses. Oke, mungkin untuk share screen-nya dari aku atau dari panitia? Oke, dari panitia ya. Oke, antara sholat dan sukses gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini semuanya para ahwat ya, karena ini khusus ahwat, sudah tidak asing ya terkait sholat, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslimah, sholat ini merupakan apa namanya rukun Islam yang kedua setelah syahadat lalu sholat. Jadi masa sih gitu ya seorang muslim nggak tahu sholat gitu ya. Masa sih seorang muslimah tidak tahu apa itu sholat seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga di sini sering apa mendengar bahwasanya sholat adalah tiangnya agama kayak gitu, dan masih banyak lagi penjelasan terkait sholat. Boleh di next. Nah, namun sebelum kita jauh lebih kenal apa itu sholat gitu ya. Nah, kita sendiri sudah dekatkah dengan sholat gitu ya? Kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah gitu ya, mungkin tiap hari sholat, tiap hari mengerjakan sholat, bahkan bukan hanya sholat wajib, ada juga sholat sholat sunnah gitu yang sering kita laksanakan. Nah, aku mengutip dari Imam Rafi, mendefinisikan bahwasanya sholat itu sebagai arti doa gitu ya. Menurut cara juga berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Betul sekali teman-teman bahwasanya secara harfiah, secara bahasa, sholat itu didefinisikan sebagai berdoa. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin gitu ya, dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam itu kita mengucapkan lafaz-lafaz yang memang di dalamnya itu mencakup doa gitu ya. Jadi ketika kita membaca bacaan-bacaan sholat itu tidak terlepas semuanya dari doa-doa. Doa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita, selaku pencipta kita gitu ya. Memang sholat ini kepada Tuhan yang memang harusnya kita sembah gitu, kepada Tuhan yang Tuhan kita yang harus disembah gitu ya. Nah, ibadah juga meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus dan diakhiri dengan salam seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin atau misalnya manfaat dari sholat itu bukan hanya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi juga tidak manfaat gitu ya ketika kita mengangkat tangan untuk takbir, manfaatnya seperti itu. Boleh di next. Oke, perintah sholat ini sebetulnya banyak yang ayat Al-Qur'an dan juga dalil-dalil lainnya untuk perintah sholat gitu ya. Namun aku di sini memfokuskan kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bahwasanya tadi sudah kita bahas pengertian dari sholat, lalu perintah dari sholat itu sendiri memang kan sholat itu wajib ya. Jadi kita sepatutnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah itu
melaksanakan kewajiban kita. Dan teman-teman juga di sini mungkin tahu bahwasanya hukum wajib itu apabila ditinggalkan mendapatkan dosa dan apabila dilaksanakan mendapatkan pahala gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman atau misalnya di sini ada yang masih berani untuk meninggalkan sholat, semoga tidak ya, karena akhwat-akhwat di sini insya Allah pada soleh dan soleha ya, pada soleh-soleha mungkin ya. Amin. Oke, jadi sangat jelas gitu ya dalam Al-Quran juga secara dari perintahnya gitu ya, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah sholat kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, perintah sholat ini teman-teman memang di Al-Quran itu tidak secara eksplisit disebutkan ya kalau misalnya sebagai kita seorang muslim itu harus sholat 5 waktu. Nah, ternyata sholat 5 waktu itu ada sejarahnya juga nih teman-teman. Nanti kita bakal bahas kenapa sih kita tuh harus sholat 5 waktu gitu ya. Nah, namun di sini ada Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi teman-teman di sini insya Allah muslimah akhwat yang beriman gitu ya, maka sholat ini hukumnya wajib untuk kita seperti itu ya. Nah, boleh di next. Nah, oke, jadi sejarah sholat nih. Tadi sudah disampaikan juga ya bahwasanya kenapa sih kita harus sholat 5 waktu, kenapa sih enggak yang wajibnya hanya 5 waktu, kenapa sih enggak 7 kali, atau misalnya karena ada perintah sholat dan tidak secara eksplisit dalam Al-Quran disebutkan, sholatnya teh semaunya kita ya, sholatnya teh gimana aku misalnya aku mau 3 kali sholatnya, atau misalnya aku mau dua kali aja sholatnya, enggak seperti itu ya. Namun perintah sholat ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW itu mengandung esensi gitu ya, mengandung kenapa sih sebagai seorang muslim itu kita harus sholat. Nah, sejarah sholat itu sendiri yang pertama itu diawali dengan turunnya kewajiban sholat 5 waktu ini turun ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan Isra Mi'raj gitu ya. Nah, Isra Mi'raj sendiri itu terjadi pada malam 27 Rajab di tahun 8 kenabian Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga enggak asing ya dengan peristiwa Isra Mi'raj, karena dengan di Indonesia sendiri masih jadi budaya terkait peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu. Nah, Isra ini merupakan perjalanan suci sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha gitu ya. Jadi teman-teman mungkin juga nggak asing juga sama ketika Rasul itu katanya perginya itu dengan menggunakan buruk gitu ya. Perjalanan sehari semalam dengan jarak yang tidak dekat gitu ya, yang sangat jauh, tapi bisa ditempuh selama sehari semalam gitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan menuju ke Sidratul Muntaha. Seperti itu tadi sudah bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada 27 Rajab di tahun 8 kenabian. Nah, beliau itu mendapatkan perintah Rasulullah SAW itu untuk mengerjakan sholat, namun tidak langsung 5 kali sholat, tidak, tapi teman-teman di sini diceritakan dalam Quran Surat Al-Isra mungkin ya ayat 1 yang intinya perjalanan itu tuh memang perjalanan panjang, dan Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan beberapa para nabi gitu ya di Sidratul Muntaha itu. Nah, sebelum menerima perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW ini sempat diperintahkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 kali sholat gitu ya dalam sehari semalam. Nah, teman-teman kebayang nggak sih kalau misalnya perintah sholat 5 waktu ini malah jadi 50 kali sholat gitu ya, sampai sekarang misalnya. Jangankan sholat 50 kali dalam sehari, kita sholat 5 waktu dalam sehari juga masih kayak, aduh, ya untuk khususnya aku sendiri gitu ya teman-teman, kayak aduh berat gitu, pasti banyak godaannya, pasti banyak cobaannya ketika kita ingin melaksanakan sholat misalnya di awal waktu 5 kali dalam sehari aja udah berat manusia gitu ya, khususnya kita, apalagi 50 kali dalam sehari dan juga semalam gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman kalau zaman sekarang tuh istilahnya melobi gitu ya, Nabi Muhammad SAW itu minta keringanan untuk para umatnya. Jadi bisa dibayangkan juga teman-teman bahwasanya baginda Rasulullah SAW ini sangat
sayang gitu ya ke kita, sangat-sangat perhatian kepada umatnya, karena disuruh 50 kali sholat itu Nabi Muhammad masih apa ya namanya, masih aduh minta keringanan nih karena umat aku takutnya nggak mampu, takut kayak gitu. Maka dari 50 kali sholat itu Nabi Muhammad masih melobi, terus-terusan melobi kayak gitu. Nah, belum apa ya, melobi gitu ya istilahnya kalau bahasa kita sekarang. Bukan terinspirasi ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu bertemu di Sidratul Muntaha itu kan ada yang disebutkan bahwasanya di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, lalu di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya alaihi salam, begitupun di langit ketiga, di langit keempat sampai di langit ketujuh gitu ya. Nabi Muhammad itu bertemu dengan para nabi. Nah, disitulah Nabi Muhammad itu kayak dikasih tahu misalnya Nabi Muhammad bahwa umatmu tidak akan sekuat itu gitu, maka Nabi Muhammad itu terinspirasi mungkin ya, tergerak hatinya untuk melaksanakan lobbying kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi keringanan terkait perintah sholat yang asalnya 50 kali sholat, lalu dilobi lagi jadi kalau misalnya jadi saya lupa sih ya, jadi 40 atau misalnya jadi 10, dan akhirnya perintah untuk kita sholat itu jatuh dan stuck di angka 5 kali sholat gitu ya. Jadi setelah beliau bertemu dan berdialog dengan para nabi di setiap lapisan langitnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sholat menjadi 5 kali dalam sehari gitu, yang asalnya 50. Lalu mungkin misalnya ditawar-tawar gitu ya sama Nabi Muhammad SAW, sholat itu mau sebanyak apa sih, mau sebanyak berapa kali dalam semalam, dan akhirnya jatuhlah menjadi 5 kali dalam sehari dan juga malam gitu ya. Mungkin teman-teman juga nggak asing, di sini ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya seperti itu. Bahkan dalam suatu riwayat gitu ya, saya juga lupa, namun intinya dalam suatu riwayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra mewajibkan atas umatnya itu, kan betul ya tadi 50, asalnya 50 kali sholat, namun Nabi Muhammad itu terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan lobbying tadi dan memohon keringanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sholat 5 kali dalam sehari dan juga semalam seperti itu. Itu terlepas dari sholat-sholat sunnah ya teman-teman. Jadi yang wajib untuk kita laksanakan itu ada 5. Namun di samping sholat rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahajud gitu ya. Itu mah sholat-sholat sunnah gitu. Nah, wajib sholatnya itu sebanyak 5 kali dalam sehari seperti itu. Jadi kanan sekali sholat dalam sehari semalam. Boleh di next? Oke, nah sukses dengan sholat. Emangnya bisa? Nah kadang apa ya namanya, masih sebagian umat Muslim khususnya masih meragukan dari urgensi kenapa sih kita harus sholat, atau misalnya kenapa sih sholatnya wajib gitu ya, padahal dengan saat itu bisa di Quran surat Hud ayat 114 yang bunyinya wa aqimus sholata tarafin nahari wa zulufan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayiat zalika zikra lizzakirin, yang artinya dan dirikanlah sholat itu kepada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk dan itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi teman-teman kalau misalnya apa ya namanya, ketika kita sholat, ketika misalnya dari ada peribahasa kalau kata Sunda mah ya, dari kapaksa biasa bisa, ini terpaksa, apalagi misalnya kita tuh kan misalnya nggak langsung segede ini gitu ya, dari kecil dulu, dari balita dulu mungkin udah belajar sholat, yang asalnya kepaksa, misalnya dipaksa oleh orang tuanya atau misalnya dipaksa karena guru ngajinya. Nah awalnya kepaksa, lama-lama bisa nih, ternyata setelah kita dipaksa kita bisa melaksanakan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari dan lama-lama terbiasa kayak gitu. Nah teman-teman kalau misalnya apa ya, sependek pengalaman aku gitu ya, ketika kita misalnya sudah membatasi diri kita dengan sholat, atau misalnya kita sudah terbiasa dengan sholat, itu tuh suka, kalau aku yang ngerasanya jadi benteng. Jadi ketika kita
akan melakukan hal-hal yang tidak baik atau misalnya akan melakukan hal-hal kemaksiatan, itu kayak suka, aduh, gini deh, aduh tapi aku udah sholat nih, masa aku mau misalnya masa aku mau bohong gitu kan ya. Jadi sholat ini sendiri bisa jadi benteng benteng dari perbuatan baik menuju perbuatan buruk gitu. Jadi kalau aku sendiri ya, sepengalaman aku gitu, kayak aduh, kan kita udah sholat nih, masa sih masih harus berbuat maksiat, masa sih masih harus ngebohong gitu ya, padahal udah sholat gitu ya. Dan teman-teman juga dijelaskan bahwasannya sholatnya orang munafik atau misalnya sholatnya orang yang lalai gitu ya, ketika sia-sia banget kalau misalnya udah kita tuh sering sholat tapi masih sering maksiat juga gitu ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu ya, itu sia-sia banget teman-teman. Jadi jangan sampai ya, karena kalau misalnya kita tahu urgensi sholat itu sendiri, ternyata kita bisa sukses loh dengan cara sholat, kita bisa loh sukses dengan cara memohon kepada Allah, yang dimana sholat itu sendiri dari awal sampai akhir itu apa cakupannya doa gitu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, boleh di next. Oke, manfaat sholat. Nah, manfaat sholat teman-teman, sebelum kita jauh bahas manfaat dari sholat itu sendiri, kadang kita teman-teman juga di sini sering merasakan bahwa sholat itu kita juga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan lagi sih kita bisa dekat sedekat itu gitu ya, kayak ibaratnya mah dalam nadi gitu ya, Allah Subhanahu wa taala itu teh ketika kita sholat tuh ngerasa deket banget. Sebetulnya bisa ya berdoa ketika misalnya setelah mau makan itu berdoa, setelah makan juga berdoa, mau tidur berdoa, tapi tidak sedekat dan tidak seintens ketika kita sholat. Jadi ketika kita sholat itu apa namanya, bacaan-bacaan yang kita lontarkan, lalu gerakan-gerakan yang kita lakukan itu sangat apa ya namanya, kalau aku tuh kayak merasa tenang gitu kalau sholatnya kayak gitu ya. Jadi apa namanya, berbicara soal manfaat sholat ini, kalau aku bagiin nih ada dua, lahir dan juga batin. Namun kalau misalnya teman-teman, kita bahas batin dulu deh ya. Ada yang penelitian menyebutkan bahwasanya ketika kita apa namanya, ketika kita sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu ada apa, kan ada gerakan-gerakan gitu ya. Terus ini benar-benar kisah nyata banget ya teman-teman, karena kan di sini aku sharing nih. Pada suatu hari aku tuh pusing banget karena setelah acara gitu, dan emang mumet banget gitu, sakit kepala banget, dan inget aku tuh belum sholat asar kalau nggak salah. Sholat asar dan keadaannya di situ capek, lelah, dan juga masih sakit kepala. Terus aku ngambil wudhu dan aku sholat, teman-teman. Ketika aku sujud di sujud pertama, pas aku duduk di antara dua sujud, itu pusingnya langsung hilang teman-teman. Jadi jangan bicara ke, maksudnya jangan apa ya namanya, jangan oh sholat nih rajin, nggak gitu ya, tapi aku bicara manfaat sholat terkait batin itu sendiri gitu ya. Ketika ada penelitian yang menyebutkan ketika kita ruku atau ketika kita sujud itu apa, aliran darah mengalir ya dari kaki ke apa, dari kaki ke kepala dan juga sebaliknya gitu ya. Itu kerasa banget teman-teman. Mungkin karena aku capek, karena aku pusing gitu ya, berdiri terus atau misalnya jalan-jalan terus. Nah, ketika aku sujud, ketika aku menundukkan kepala gitu ya, Masya Allah, kayak langsung hilang gitu ya. Tapi mungkin ya walaupun salat aku tidak serajin itu gitu ya, maksudnya teman-teman sunahnya masih sering lalai atau sunahnya sering aku tinggalkan, tapi Masya Allah, walaupun hanya melaksanakan 5 kali salat dalam sehari pun sangat banyak sekali manfaatnya kayak gitu. Nah, kalau tadi lahir mungkin ya, tadi lahir gitu ya, lebih ke fisik kalau misalnya manfaat untuk lahir. Nah, untuk batinnya itu sendiri teman-teman, kenapa sih emang bisa ya sukses dengan cara sholat gitu ya. Nah, teman-teman, dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita apa, salam itu kan ada ya. Jadi nggak apa ya, itu tuh sudah teratur gitu ya. Ketika kita takbiratul ihram itu kita baca Al-Fatihah, lalu apa, rangkaian-rangkaian selanjutnya gitu ya. Nggak ngacak gitu ya. Jadi ketika misalnya kita takbiratul ihram tiba-tiba langsung sujud gitu terus ruku, enggak kan ya. Nah, teman-teman, di situ juga ada makna yang terselubung seperti sebetulnya ya, ketika kita sholat itu mengerjakan dari mulai takbir, sholatul ihram sampai salam itu membiasakan diri untuk menanamkan kedisiplinan. Kenapa kedisiplinan? Karena
memang sholat itu ada aturannya gitu. Jadi nggak semata-mata sholat aja gitu. Dari misalnya dari takbiratul ihram langsung salam aja enggak kan ya. Tapi dari situ dari rangkaian-rangkaian sholat, dari kaidah-kaidah sholat dan juga syarat, rukun segala macamnya gitu ya, menanamkan kepada diri kita itu kedisiplinan gitu ya. Jadi tidak ada seorang muslim yang mengerjakan sholatnya dengan semaunya sendiri gitu ya, kapan ia mau sholat atau misalnya sholat gerakannya mau kayak gimana kan enggak ya, tapi Islam itu mengatur segala sesuatu untuk kebaikan tentunya, salah satunya sholat gitu ya. Jadi sholat itu dirangkai dan disusun secara sebaik mungkin, secara seteratur mungkin gitu ya, dan maknanya itu bisa menanamkan kedisiplinan kepada diri kita sendiri seperti itu. Juga selain kedisiplinan mungkin ada menerapkan kebersihan ketika kita mau mau sholat kan harus wudhu dulu, atau misalnya pakainya harus dalam keadaan yang bersih, tidak tercampur dengan najis ataupun hadas gitu ya. Ketika kita tidak berhadas, kita tuh kalau sholat harus bersih gitu ya. Jadi secara tidak langsung selain menerapkan kedisiplinan tadi juga sudah manfaat batinnya tuh kita menanamkan kebersihan juga gitu ya. Jadi ketika kita sholat, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita harus suci gitu ya, harus bersih kayak gitu. Juga mungkin teman-teman ketika sholat melatih konsentrasi, ketika kita harus fokus nih. Kalau habis baca Al-Fatihah harus baca apa, ketika kita ruku harus baca apa, ketika kita sujud harus baca apa. Jadi melatih konsentrasi kita juga ya, kadang malaweng gitu ya, kalau kata Sundanya mah sholat malaweng, tapi kan kapan lagi sih kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berdoa dan juga bermunajat gitu ya dengan cara sholat. Jadi kita juga harus konsentrasi nih, jangan sholat atau jangan sampai diem nih kita teh lagi takbiratul ihram terus tiba-tiba Al-Fatihah diem terus langsung ruku gitu ya kan, enggak. Tapi di situ juga melatih konsentrasi kita untuk senantiasa melaksanakan rukun-rukun sholat seperti apa kayak gitu. Nah, lalu tadi sudah disebutkan juga ya teman-teman, kalau misalnya sholat itu benteng kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ketika kita membiasakan diri sholat gitu ya khususnya, itu akan menumbuhkan rasa membiasakan ucapan yang baik juga gitu ya teman-teman. Kalau misalnya bicara manfaat sebetulnya ya, kalau kata aku manfaat sholat itu sendiri bagi orang tuh tiap orang beda-beda. Mungkin secara keseluruhan, secara umum ya sama gitu ya. Tapi kan kalau misalnya tadi aku sholat itu bisa ngilangin pusing misalnya, atau misalnya pengalaman teman-teman yang lain ketika sudah sholat itu seperti apa juga beda-beda gitu ya. Tapi kita bicara yang umum-umum aja gitu ya, ketika misalnya manfaat sholat untuk batin itu kayak gimana, untuk lahir itu kayak gimana, kita bahas secara umum. Namun jadi jangan sampai kalau manfaat sholat itu pukul rata dengan apa yang aku bilang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengalamannya ketika sholat itu seperti apa, lalu manfaat sholat buat aku mah ini teh misalnya teh tadi menanamkan kebiasaan berbicara baik, berarti aku menahan kata-kata yang kasar dari mulut aku ketika aku sholat gitu. Jadi masa sih sholat ngomongnya kasar, atau misalnya masa sih sholat masih ngebohong kayak gitu ya. Jadi manfaat sholat itu sendiri kembali lagi ke diri masing-masing gitu ya, karena pengalaman seorang itu pasti berbeda-beda. Oke, boleh selanjutnya. Oke, tentang kita dan sholat, teman-teman kan di sini kita bahas ini ya, sharing-sharing aja gitu ya. Dan apa yang aku sharing ke kalian gitu ya, apa yang aku bicarakan mungkin tidak seberapa, mungkin ibadah aku juga belum seberapa dari teman-teman di sini, ahwat-ahwat yang luar biasa, yang masya Allah, yang soleh-soleha gitu ya, yang mungkin ibadahnya lebih banyak, lebih tinggi juga derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada aku. Mungkin aku bakal sharing aja ketika teman-teman ketika perintah sholat itu ya, perintah sholat itu ketika kita marah, ketika kita sabar, kita hanya disuruh sholat. Betul ya teman-teman, mungkin pernah dengar perkataan itu, ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban hidup yang mungkin menggunung, pokoknya benar-benar mumet, benar-benar pusing, itu kita hanya disuruh dua, sholat dan juga sabar kayak gitu ya. Jadi mungkin dari secara hierarkis juga sudah
terbayang gitu ya, kenapa sih Allah teh kalau apa-apa teh nyuruhnya teh sholat teh, bahkan ketika kita punya masalah yang banyak hanya disuruh sabar dan juga sholat. Jadi dari situ pun kita udah tahu gitu ya, oh berarti manfaat sholat dan manfaat apa namanya beribadah dengan cara sholat itu tuh gede banget. Soalnya Allah aja ngasih, Allah aja nyuruh ketika kita punya masalah tuh hanya sholat 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 dan juga sabar gitu. Jadi ketika sholat tadi betul, ketika kita sholat itu apa intensitas kedekatan kita dengan Allah itu sangat dekat, lalu intensitas apa namanya berdoa kita dengan Allah itu sangat banyak gitu ya. Dan teman-teman mungkin aku nggak akan memposisikan diri, oh misalnya aku sukses karena sholat nih, enggak kan ya, kan nggak ada yang tahu sholat kita tuh apakah kita diterima ataupun enggak gitu. Namun aku yakin orang-orang sukses, orang-orang yang apa namanya misalnya public figure di luar itu, aku yakin sukses karena rajin juga sholatnya, rajin juga ibadahnya kayak gitu. Sebetulnya untuk berbicara terkait ibadah gitu ya, kita kan nggak tahu ya, nggak tahu nih apakah aku sukses dengan cara aku selalu sholat, atau misalnya aku sukses dengan cara sedekah, atau misalnya aku sukses dengan cara tersenyum aja gitu ya. Nah, tugas manusia kan hanya satu ya, beribadah gitu di muka bumi ini, lalu memperbanyak ibadah. Terus yang aku ingat teman-teman, kalau misalnya kita ingin meraih kesuksesan, itu aku selalu ingat kata duit. Kenapa duit? Karena yang pertama doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah, teman-teman di samping ingin sukses, misalnya siapa sih yang nggak ingin sukses gitu ya, teman-teman di sini, khususnya aku juga, ketika kita ingin sukses, misalnya teh pengen sukses sholat we terus tiap hari tanpa nggak ikhtiar ya, tanpa nggak usaha, udahlah pengen pinter sholat we terus tanpa nggak belajar gitu ya, udah we pengen sukses ya sholat we terus tiap hari gitu ya, atau misalnya sholat rawatib segala macam. Tapi kita juga harus menyeimbang, harus mengimbangi diri kita dengan usaha gitu ya, karena nggak ada maksudnya memang segala sesuatu itu turun dari langit, tapi tidak semata-mata dari langit langsung turun ke kita gitu ya, tapi melalui Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatinya, salah satunya dengan cara sholat gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ingin sukses, barengilah dengan sholat, dan juga jangan lupa usahanya, karena kita kan nggak tahu ya doa kita yang mana, usaha kita yang keberapa yang akan diterima, yang akan ditentukan oleh Allah. Namun tugas kita hanya satu di antara keduanya, yakni perbanyaklah usaha, perbanyaklah sholat, perbanyaklah ibadah gitu kayak gitu. Jadi kunci sukses itu sebetulnya bukan hanya sholat, namun yang paling krusial ini kita bahas terkait sholat dan sukses gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan apa namanya, jangan jangan membatasi diri, kayaknya aku tuh gak sukses deh karena kurang ini kurang itu. Tapi perbah apapun itu, usahanya, sholatnya, ibadahnya, kita harus memperbanyak gitu ya, karena kalau sukses kan ada yang instan, ada yang langsung seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, mungkin apa namanya sedikit ini ya kata-kata, tapi nggak seberapa lah ya. Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian. Boleh tidak sepakat, tapi tidak tapi kita akan berbahagia setelah dari apa namanya dari pengertian sholat, urgensi sholat, sejarah sholat gitu ya. Pokoknya aku harapkan setelah teman-teman mendengarkan aku ya presentasi ya guys ya, ini jadi bukan pematerian atau misalnya sedang webinar gitu ya. Jadi aku diharapkan khususnya bagi aku nih, setelah aku kasih motivasi, setelah aku sharing-sharing teman-teman di sini, semoga teman-teman dan tidak ragu lagi ketika kita melaksanakan sesuatu bisa menjamin kita untuk jalan kita untuk menuju kesuksesan seperti itu. Dan juga jangan lupa sholatnya, sholat baik itu sholat 5 waktu dikerjakan, sholat tahajud, sholat duha, dan juga sholat-sholat sunnah lainnya seperti itu ya PMC untuk ya saya jadi kata sholatnya rajin ya.
Kayak gitu mungkin. Oke, mangga TTMC apabila ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau teman-teman. Baik, terima kasih Teh Fadila atas pemaparan presentasinya ya Teh. Mungkin aku akan sedikit mereview dari yang sudah dipaparkan Teh Fadila. Tadi kita sudah mendengar banyak sekali ilmu yang bermanfaat seperti definisi sholat, sholat, manfaat sholat yang pastinya banyak sekali. Dan juga kita punya ilmu baru nih, katanya kalau orang sukses itu kita tuh harus ingat dulu ya Teh, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan tidak hanya itu, kita juga harus diimbangi dengan sholat. Dan tidak hanya sholat saja, tapi kita juga harus berusaha dan ikhtiar mungkin ya Teh. Nah, selanjutnya nih Teh akan ada memasuki sesi tanya jawab. Untuk mekanismenya itu sendiri, bagi peserta yang boleh memaparkannya di kolom chat. Bagi peserta yang mau bertanya atau ingin berdiskusi, boleh langsung raise hand, nggak dipersilahkan. Kayaknya udah lebih pada hebat Teh, jadi nggak usah nanya, soalnya aku di sini yang belajar nih kayaknya. Kita Tete di sini lebih pada hebat, lebih pada keren daripada aku, luar biasa. Semoga ya semuanya hebat. Ini boleh teteh boleh bertanya kalau ada raise hand. Mungkin ada Teh Fadilanya biar bisa kita diskusi bareng gitu. Ini mungkin Teh ada titipan pertanyaan di chat, tapi pengen anonim katanya. Oke, pengen anonim, boleh. Kayaknya aku jauh juga anonim deh. Aku nitip juga ya jawabannya ya ke TTMC. Oke, izin bertanya Teh katanya. Kalau bentar, kalau pernah di posisi udah ikhtiar, usaha, ibadah, berdoa untuk sesuatu, tapi pada suatu kejadian malah gak sesuai ekspektasi, lalu mempertanyakan ibadah, kenapa gitu gak bisa dapat padahal udah ibadah dan lain-lain. Nah, untuk meningkatin lagi semangat ibadahnya gimana Teh katanya gitu. Boleh langsung dijawab. Boleh banget, luar biasa ya. Mungkin anonim ini yang apa yang dialami oleh anonim ini mungkin pernah juga aku alami ya, ketika aku tuh udah sholat banyak, aku tuh udah ikhtiarnya udah maksimal, tapi malah hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, teman-teman, kita ingat bahwasannya apa namanya, ketika doa kita misalnya, usaha kita atau misalnya doa tidak terkabulkan, itu bukan tidak terkabulkan, tapi ada 3 alasan kenapa doa kita misalnya tidak sesuai ekspektasi. Kenapa usaha-usaha kita, doa-doa kita atau ibadah-ibadah kita tuh hasilnya tidak memuaskan, tidak seperti apa yang diinginkan gitu ya. Nah, teman-teman perlu kita ingat bahwasanya ketika Allah bukan tidak mengabulkan ya, ketika Allah kabulkan dan yang sesuatu yang baik. Misalnya kalau misalnya tadi TTMC pengen tas misalnya yang seharga 5 juta, tapi Allah tuh kasih yang harganya lebih mahal, yang misalnya dari 7 juta. Atau misalnya kayak gini teman-teman, ketika kita minta, kita pengennya A, malahnya dikasih B, ketika misalnya B itu bobotnya lebih tinggi atau misalnya harganya lebih tinggi,
dikatakan baiknya secara harganya lebih tinggi atau bahkan kebermanfaatannya lebih tinggi gitu. Jadi takutnya misalnya aku nih dikasih tas, pengennya tasnya teh yang 5 juta, tapi Allah teh udah yang ini aja, yang 200.000 aja. Soalnya nanti kalau misalnya aku dikasih yang 5 juta, nanti aku sombong. Jadi Allah itu sayang banget sama kita. Jadi nggak mau hambanya tuh terlepas atau misalnya lari dari kehendak-kehendak Dia gitu ya. Jadi cara Allah mengabulkan doanya tidak langsung dengan barang yang sama, tapi menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik kayak gitu. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga, ketika Allah mengabulkan doa itu di dunia itu kita tidak dikasih, tapi kita diampuni dosa-dosanya hingga ke akhirat nanti. Jadi ketika misalnya tadi kembali lagi pengen tas yang 5 juta sampai sekarang, sampai misalnya itu doa dari tahun 2017 sampai 2022 itu belum terkabul, 5 tahun lamanya atau bahkan ketika sampai aku meninggal, itu Allah nggak ngasih aku tas seharga 5 juta, tapi Allah mengampuni setiap dosa-dosa aku. Jadi mending mana nih? Mending dikasih tas 5 juta atau diampuni dosa-dosanya? Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut, jangan patah semangat ketika kita berdoa atau misalnya usaha kita tidak sesuai dengan ekspektasi, hasilnya tidak langsung pok torolong gitu ya, kalau kata Sundanya mah. Jangan sedih karena cara Allah menjawab doa-doa kita, menjawab usaha-usaha kita itu dengan 3 tingkatan tadi. Yang pertama dikasih cara langsung, yang kedua diganti dengan yang terbaik, dan yang ketiga diampuni dosa-dosanya. Jadi tetap semangat, terus berusaha dan terus beribadah ya. Oke, seperti itu mungkin TTMC. Terima kasih Teteh, sepertinya sudah terjawab ya. Nah, buat Teteh juga yang mau bertanya, boleh banget, karena akan ada door prize nih, akan ada door prize untuk penanya terbaik nih nanti di akhir. Jadi yuk kita nanya supaya siapa tahu beruntung gitu kan ya. Ya, aku mau door prize dong, TTMC boleh nggak kalau aku yang nanya? Boleh. Oke, lanjut. Nah, ada yang raise hand nih, Teh Siti Nur Aida, boleh Teh Siti langsung on mic aja. Baik Teh, izin bertanya. Sebelumnya kan akhir-akhir ini fenomena di YouTube itu kayak banyak banget video-video tentang praktek-praktek sholat yang kayaknya ada beberapa tata cara sholatnya yang agak berbeda gitu Teh. Terus banyak juga yang ada gerakan tambahan, terus ada yang seperti ini, seperti itu. Nah, sebagai kita generasi muda gitu yang bagaimana sih cara kita membentengi diri dari hal-hal yang seperti itu, kemudian bagaimana pendapat Teteh mengenai fenomena tersebut? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab ini TTMC, boleh ya? Oke, betul ya. Berarti ini Teh Siti Nur Aida milenial banget nih, kayaknya sering nonton YouTube ya. Oke, betul ya, tadi fenomena sekarang itu bahwasanya banyak gerakan-gerakan sholat. Aku juga sebetulnya sering ngeri deh ya. Jangankan di YouTube, sekarang di aplikasi apapun itu semua video ada. Jadi kalau misalnya di YouTube ada, tuh pasti di Instagram sama di TikTok tuh ada gitu ya. Nah, menanggapi hal tersebut gitu ya, ketika misalnya kan walau alam ya, kita tuh nggak bisa menilai cara ibadah seseorang. Misalnya, gini deh, jangankan cara ibadahnya beda, gerakannya beda, ketika kita misalnya, mohon maaf teman-teman ya, kalau misalnya berbicara agama mah hal yang sensitif dan krusial gitu ya, tapi ketika kita kan maksudnya di Islam itu sendiri banyak banyak beragam gitu ya. Ada misalnya sholatnya yang pakai kunut, atau misalnya sholatnya yang tahiyatnya digerak-gerakin atau enggak kayak gitu ya. Jangankan bicara kepada cara sholat yang ada di YouTube itu sendiri gitu ya. Ketika kita menghadapi perbedaan di antara pemahaman kita, misalnya kalau misalnya aku itu dari kultur A, TTMC dari kultur B, dan juga Teh Siti Nur Aida dari kultur C gitu ya. Jangan jangan shock gitu ya, jangan kaget kalau misalnya kita menemukan perbedaan-perbedaan. Nah, apalagi menanggapi video YouTube tersebut kan kita nggak tahu ya, maksudnya itu tuh benar apa enggak gitu ya yang dilakukan, misalnya orang tersebut itu gerakannya betul atau enggak, atau misalnya apa kita nih yang salah. Kita tuh kalau misalnya dari
saran dari aku pribadi gitu ya, jangan sampai ngejudge, oh dia mah salah cara ibadahnya. Kan kita nggak tahu ya cara ibadah kita juga apakah sudah benar, apakah sudah diterima dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita menghadapi perbedaan yang tadi sudah disebutkan sama Teh Siti Nur Aida, ketika kita menjumpai video-video tersebut gitu ya, udah itu mah urusan orang lain gitu ya. Yang penting kita tetap kembali ke panutan dan kembali ke apa ya, pegangan cara ibadah kita tuh seperti apa. Misalnya kalau misalnya Teh Siti Nur Aida dulu di apa, orang tuanya ngajarinya misalnya pakai kunut atau misalnya enggak, ya selagi kita punya alasan, selagi kita punya dalil kita melakukan hal itu nggak apa-apa, jalani aja. Dan kita juga jangan sampai ngejudge orang yang ih itu mah sholatnya gitu, ih salah, ini tuh harusnya gini. Nah jangan sampai ya, karena kita juga nggak tahu salat kita tuh diterima atau enggak, seperti itu. Jadi tetap fokus dengan apa yang kita percayai, karena aku juga yakin banyak perbedaan gitu ya terkait cara pandang beribadah, atau misalnya kan kita lebih kepada Imam Syafi'i, Hambali ataupun Imam Maliki, kan kita beda-beda gitu ya. Tapi tetaplah di tujuan yang satu, misalnya di yang apa yang diyakininya, selagi apa kepercayaan itu masih ada dan jelas gitu ya kebenarannya, diterima, bisa diterima kebenarannya sama diri sendiri. Seperti itu mungkin ya Teh Siti. Jadi jangan kaget, aku juga suka kaget sih karena suka merinding gitu ya lihat video-video gitu teh, ya Allah kok beda gitu ya. Tapi aku juga takut misalnya teh, aku juga belum tentu ibadah aku juga betul gitu ya. Jadi adalah jangan terlalu ditanggapi dengan hal yang kayak gimana. Seperti Terima kasih Teh Fadila. Gimana Teh? Apakah sudah terjawab pertanyaannya atau ingin bertanya lagi? Sudah Teh, terima kasih. Jadi, terima kasih. Ada yang raiskan lagi nih Teh, oh, banyak sekali yang nanya ya. Kepada Teh Azah Rizka, mangga dipersilahkan untuk on-mic dan Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak MC dan Teteh Fadila. Terima kasih atas pemaparan materinya, sangat baik, menarik sekali topiknya antara sholat dan sukses ini. Saya cukup tertrigger aja gitu kan. Tadi kata Teteh, sebisa mungkin kita menegakkan sholat 5 waktu dan juga ditambah kalau bisa itu sholat sunnah duha dan tahajud. Insya Allah kesuksesan itu pasti mengikuti. Nah, saya tiba-tiba terpikir aja bagaimana dengan kehidupan mahasiswa gitu kan. Kadang kita suka dikejar deadline dan juga adanya kelas yang mepet-mepet banget pagi-pagi dan juga jadwal yang full sekali. Nah, itu bagaimana caranya untuk motivasi diri gitu untuk tetap menyempatkan diri, ingat untuk tetap sholat tepat waktu 5 waktu itu dan juga sekaligus duha dan tahajudnya. Soalnya kan kadang kalau misalkan pagi pun suka tidak sempat karena jadwal yang mungkin mepet-mepet, dan juga untuk tahajud pun terkadang kita juga sebagai mahasiswa suka begadang-begadang juga untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, bagaimana pendapat Teteh mengenai hal tersebut? Terima kasih Teh. Oke, baik, hatur nuhun Teh Azah ya atas pertanyaannya. Mungkin bukan pertanyaannya, ini mah keluh kesah aku sendiri juga nih sebagai seorang mahasiswa yang ketika pengen banyak beribadah, tapi kita juga banyak kesibukan gitu ya, kesibukan tugas, deadline, dan juga harus begadang nih ya. Nah, untuk kalau misalnya aku pribadi gitu ya, kan mungkin teman-teman juga di sini untuk terkait apa manajerial waktunya lebih hebat daripada aku, tapi aku suka menerapkan yang namanya skala prioritas gitu. Jadi ketika teman-teman betul tadi banyak tugas, banyak apa kerjaan gitu ya, tapi yang aku pesenin satu, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu gitu ya. Walaupun misalnya masih susah nih kalau misalnya kita mau sholat di awal waktu, susah nih kalau misalnya kita mau sholat di apa namanya di ketika adzan kita jawab langsung sholat, kan itu maksudnya susah gitu ya, berat karena kitanya di samping banyak-banyak kegiatan, banyak-banyak pekerjaan, apalagi tugas-tugas gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya apa ya dari aku sendiri itu ada skala prioritas. Jadi kalau misalnya teman-teman memang banyak kegiatan, memang banyak tugas dan juga banyak pekerjaan, sok lakuin dulu kerjaannya gitu ya. Tapi jangan sampai sholat 5 waktu itu ter apa namanya? Tadi ketika Teh Azah katanya kalau misalnya duha belum sempat, nggak keburu
karena ada jadwal kuliah gitu ya. Nah, saran dari aku kalau misalnya memang tidak sempat dan tidak ada waktu itu ketika kita lemah di satu, kita maksimalkan di yang lain gitu. Ketika misalnya duhanya sering tertinggal atau misalnya ketika apa namanya kita nggak bisa sholat tepat waktu gitu ya, ketika langsung ada langsung sholat itu kita maksimalkan nih kayak gini. Misalnya dari jam 12 sampai jam 3 itu nugas. Nah, ketika sholat asar, karena tadi kita nggak sholat duha, coba ketika kita punya waktu untuk sholat, kita maksimalin banyakin sholat sunnahnya gitu. Jadi ketika kita sambil ngerjain sholat wajib, sholat lima waktu, kita maksimalin juga nih untuk istilahnya untuk menambal tadi duha enggak, jadi aku mau sholat rawatib aja gitu. Atau misalnya ketika sholat malam, tadi aku nggak duha, kan masa sih pekerjaannya seharian terus gitu ya ada, tapi ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi ketika misalnya sholat duhanya tertinggal karena pekerjaannya tadi diselesaikan di siang hari, jadi ketika malam harinya usahakan untuk sholat tahajud, gunanya untuk menambal gitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih gitu ya, dan teman-teman juga mungkin di sini banyak yang caranya berbeda tapi lebih hebat daripada aku. Jadi ketika aku tidak bisa mengerjakan sholat sunnah yang satu, aku maksimalin di sholat sunnah yang lain gitu. Ketika punya waktu untuk sholat asar, sholat zuhur, untuk aku gunain juga untuk sholat selanjutnya, sholat rawatib selanjutnya untuk menambah sunnah-sunnah yang lain. Seperti itu, Teh Aza. Menarik sekali Teh jawabannya. Terima kasih banyak ya Teh ya atas masukan-masukannya juga. Semangat ya Teh, aku juga masih belajar nih. Ayo. Iya Teh. Nah, terima kasih kepada Teh Fadila dan Teh Aja yang sudah bertanya gitu ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau tidak? Masih ada nih, luar biasa ya. Jadi makin semangat nih aku juga kalau lihat pesertanya. Mungkin boleh Teh Devi menempatkan pertanyaannya. Bismillah. Izin bertanya Teh. Jadi ketika nikmat ibadah sholat itu hilang ya, nikmat ibadah sholat itu hilang. Jadi si sholat pun itu terasa berat. Jadi sholat, bacaan sholat pun terasa hampa. Nah itu Teh, apakah itu merupakan ujian iman bagi diri kita dan untuk mengembalikan ibadah nikmat ibadah sholat itu gimana ya Teh? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Devi ya. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya Teh apa yang aku alamin gitu ya. Gitu. Jadi betul ya tadi kata Teh Devi bahwasanya ketika kita apalagi ya kalau perempuan itu, kalau aku males sholat itu ketika beres haid. Jadi terbiasa nggak sholat, jadi pas udah bersih-bersih mau sholat lagi Teh kayak berat gitu. Biasanya Teh dikasih misalnya 1 minggu untuk jeda untuk nggak sholat ya, terus tiba-tiba harus telat banget gitu ya. Di samping mungkin ketika kita capek, ketika kita lelah gitu ya. Betul tadi kata Teh Diva ya, Teh Devi bahwasanya iman itu kan nggak selalu naik ya, nggak selalu stabil, tapi iman itu ada naik dan turunnya. Nah, kalau gimana sih cara kita untuk mengembalikan nikmat sholat, nikmat iman itu seperti apa untuk senantiasa kita semangat lagi gitu ya buat sholat. Nah, apalagi nih perempuan ada jeda gitu ya 1 minggu, dan yang aku rasain tuh gitu, yang bikin aku malas tuh ketika aku haid lalu suci terus mau sholat lagi itu tuh berat banget ketika misalkan sholat duha mau mulai nanti suka berat lagi ya kayak gitu. Kayak mungkin karena kita bicara tentang sholat dan sukses gitu ya. Tadi mungkin lebih bisa gitu ya cara setidaknya pendek cara dan apa itu dengan cara kita kembali lagi nih mengingat urgensi kita. Kalau saya ulur dari Allah juga pengen punya apa tas. Nah, tas itu tuh bisa aku kejar ketika aku berdoa di sepertiga malam, aku berdoa di sholat tahajud.
ketika sholat 5 waktu pun aku selalu lontarkan doa itu gitu ya. Jadi tapi jangan kebalik nih, jangan sampai sholatnya karena ada maunya gitu ya. Tapi kita harus sholat terus-terusan supaya kemauan kita tuh selalu ini gitu ya, selalu didengar, selalu dikomunikasikan itu apa sih, kenapa sih kita harus, dan kayak gimana gitu. Seperti itu mungkin ya. Devi, semoga tidak puas akan jawaban itu TFC. Terima kasih Kak Fadila dan Kak Devi. Mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi. Luar biasa. Ya, aku mau ini dulu ya, mau bawa dulu casan laptop aku ya, karena lowbat juga. Iya. Tapi sambil aku dengerin. Oke, boleh mungkin Teh Salma melupakan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih ya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya dan juga pemateri yang luar biasa, sangat Masya Allah gitu ya materinya Teh. Aku tuh mau nanya, misalkan ya kadang aku tuh ngerasa kayak di jurusan aku fisika, kalau misalkan ceritanya aku tuh mau bikin bom nih, misalnya bikin bom. Kalau misalkan salah takaran, itu bisa jadi ngebleduk gitu ya. Takutnya Teh, misalkan gitu kan ya. Jadi waktunya harus tepat, takarannya tuh harus tepat. Nah, misalkan dalam studi literatur ini Teh, deket-deket waktu sholatnya itu, deket sama si, jadi kalau misalkan aku nggak aku ninggalin si, apa namanya, cara apa, bukan cara apa dong, penelitian aku, kalau aku ninggalin penelitian aku, nanti takutnya malah nggak sukses gitu, nggak sukses si apa, si hasilnya tuh nggak sukses gitu. Tapi kalau misalkan aku jagain, waktu sholat itu tuh udah mepet gitu. Kira-kira pendapat Teteh, gimana sih baiknya gitu? Adakah pengalaman Teteh yang yang bisa itu gitu bantu jawab itu? Terima kasih. Terima kasih Teh Salma. Mungkin kita tunggu dulu sebentar. Oke, aku udah di sini ya, sambil ini juga sambil colok-colokin. Oke, jadi tadi yang aku tangkap gimana sih kalau misalnya apalagi ngerjain sesuatu, kalau misalnya kita terus-terusan waktu sholatnya mepet, tapi kalau misalnya kita nggak ngerjain si penelitiannya itu tidak maksimal gitu ya, atau misalnya tertinggal kayak gitu. Oke, sebetulnya bingung ya, karena aku juga sering mengalami ini bahkan ya, atau misalnya ketika aduh gimana nih kalau misalnya aku ninggalin ini nanti ketinggalan atau misalnya kayak gitu. Nah, mungkin sebagai suatu ikhtiar gitu ya, ketika kita misalnya tahu nih kita teh mau jagain studi literatur itu, atau misalnya kita ada tugas, ada ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, terus mau sholat kan susah ya, prepare ini itu, apalagi jauh misalnya gitu ya. Nah, tapi salah satu cara aku, apalagi ahwat gitu ya, kan banyak bawa mukena atau misalnya wudhu kayak gitu ya. Nah, salah satu cara supaya tidak tertinggal itu kembali lagi ke persiapan kita untuk sholat gitu ya. Kayak kalau misalnya kita mau pergi atau misalnya kita mau ngerjain sesuatu tuh, kita harus udah punya wudhu dulu nih. Maka ketika tadi siapa ini Teh Salma lagi nungguin ya, atau ngerjain punten tadi ngerjain. Nah, lagi ngerjain studi literatur itu masa sih nggak sempat gitu ya, ketika kalau misalnya kita udah punya wudhu, terus kita bawa mukena juga, kita tuh harus siap siaga kalau misalnya kita kan udah kebayang ya, oh nanti aku mau ngerjain ini nih, tapi waktu salatnya sebentar lagi, oh diusahain berarti sebelum waktunya terlewat aku harus udah punya wudhu, mukenanya udah siap. Jadi ketika si pekerjaan itu atau kalau salat maunya nggak akan ditinggalin lama banget ya, paling cuma 5 menit atau misalnya 3 menit juga ya bisa. Ketika itu tuh kita udah siap dalam keadaan untuk salat, untuk jadi studi itunya kekerjain, kitanya juga sholat di situ gitu, sholat di waktu itu, sholat di waktu yang bersamaan tanpa meninggalkan lama-lama gitu, tanpa gak usah riweuh lagi, aduh harus lagi, harus ke kamar lagi. Jadi kita harus
ikhtiarnya harus menjaga wudhu, terus teh harus punya mau kena kemana-mana. Ketika ada sesuatu yang urgent, kita udah siap juga untuk sholat. Kayak gitu mungkin teh ya. Tapi betul sih asli suka ini ya, suka bingung atau misalnya aduh gimana ya. Tapi kan sholat juga wajib ya. Tapi ini kalau ditinggalin teh ini juga gitu ya, penting juga, takut ketinggalan. Luar biasa ya. Semangat terus teh Salma nih, kesibukannya kayaknya banyak. Terima kasih Teh Salma dan Teh Fadila. Nah, ada lagi tidak ya yang mau nanya? Boleh langsung rasakan, mungkin kalau masih ada. Oke, ada, luar biasa. Ini aku suka seneng nih kalau banyak yang nanya. Jadi kayaknya pada semangat juga buat ikut ini gitu ya. Oke, boleh silakan. Boleh Retia langsung dipaparkan pertanyaannya. Oke, terima kasih Tete MC atas kesempatannya. Izin bertanya Teh, kan ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa kita tuh semisal lagi kelupaan sholat, terus sholatlah ketika kamu ingat. Nah, apakah dalam sholat itu terdapat kodo atau tidak ya Teh? Semisal kayak kita tuh udah capek ngelakuin aktivitas, terus kita tuh nunda sholat, misalnya sekarang duhur, misalnya nanti jam 1 atau nanti jam 2 aja gitu. Terus tiba-tiba malah kelupaan gitu, dan sholat duhurnya itu tertinggal. Apakah sewaktu kita bangun tidur langsung dilaksanakan sholat duhurnya, atau di kodo di waktu yang lain? Sebenarnya ada nggak sih Teh gitu kodo sholat itu? Terima kasih. Oke, Jin langsung jawab ya buat Teh Retia Ningsih. Oke, luar biasa ya pertanyaannya. Ada nggak sih sholat pengganti ya kodo itu ketika kita misalnya diselisih kesibukan, atau misalnya aduh capek lelah setelah duhur, jadi sholatnya jam 1 jam 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya sependek pengetahuan aku nih, sholat kodo itu ada, namun diperuntukannya untuk ketika kita lupa, benar-benar lupa ataupun tidur. Jadi kalau misalnya kita sibuk, nanti sholatnya di kodo, nah itu mah nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kesibukan ya usahain sholat di waktu itu. Jadi jangan ngaret dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya kalau misalnya sholat duhur, boleh istirahat dulu kalau misalnya Teh Restia ya. Teh Retia ini capek, boleh dijeda dulu, misalnya habis dari kampus pulang ke kosan kan kalau langsung sholat capek atau gimana ya, boleh jeda dulu, nanti sebelum sholat asar, sebelum azan asar itu harus udah sholat duhur. Tapi kalau misalnya Teh Retia Ningsihnya ini nanti sholatnya karena sibuk gitu ya, atau misalnya ada seseorang, jangan Teh Retia ya ada seseorang yang sibuk udah ya nanti sholatnya, itu nggak boleh. Jadi kodo sholat itu, pengganti sholat itu boleh ketika kita memang benar-benar lupa, dan ketika kita tidur. Jadi kalau misalnya sholat subuh aja ya, kalau misalnya kita bangunnya jam 7, kita harus tetap sholat subuh di jam segitu kan ya. Kayak gitu mungkin ya Teh Retia. Bagaimana, apakah jawabannya bisa? Siap, Masya Allah. Terima kasih banyak Teh. Terima kasih Teh Retia dan Teh Fadila. Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya kan, karena waktunya juga sudah habis. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, mohon maaf sekali gitu ya. Mungkin bisa nanya ke Teh Fadilanya langsung, mungkin di DM Instagram. Boleh, setuju banget teman-teman. Bahkan nanti Teh Sri tuh sama Teh siapa ya tadi punya kontak aku, boleh mangga di WA mau curhat di DM Instagram, insya Allah ya, kalau kesempatan insya Allah aku balik manapun ya, atau mau ketemu boleh nih kita ketemuan banget. Instagramnya di chat mungkin. Oke, boleh kita mutualan ya. Nah, teman-teman jangan follow Instagram Teh Fadilanya ya. Nah, langsung ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, akan ada pemilihan door prize. Nah, mungkin Tete bisa memilih 2 orang untuk penanya terbaik. Aku yang ya terbaik kalau bisa sama semua dikasih door prize, atau aku mau kasih gitu semuanya ini teh panitia kasih door prize, bisa nggak?
Nggak bisa ya, oke. Mungkin dua penanya terbaik ya. Mungkin aku lupa sih nama-namanya, cuman aku mau lihat dari pertanyaannya deh. Pertanyaan yang pertama gitu yang eh apa namanya? Ketika kita ketika kita udah capek, udah lelah tuh, gimana sih cara kita untuk mengembangkan kembali dan membangkitkan kembali gairah kita untuk semangat beribadah, khususnya dalam sholat. Terus pertanyaan yang pertama aku lupa ya, siapa yang intinya nanya yang sukses sama sholat. Aduh, mungkin Tata MC boleh bantu aku nggak? Yang pertanyaan yang anonim teh. Ya, Oh iya, yang itu mana yang coba? pertama. Yang kalau udah ikhtiar, udah ibadah yang kayak gitu, tapi kayak Nah, masih iya belum yang bisa aku baca gitu. jawabnya 3 tingkatan bahwasanya ketika Allah itu menjawab doa-doa kita. Itu dari aku kan nama-namanya teman-teman, tapi aku rasa pertanyaan itu ada pertanyaan terbaik. Semuanya juga terbaik, terbaik semuanya. Satu lagi, itu yang pertama yang tadi aku jawabnya ketika Allah menjawab doa-doa kita itu harus kayak gimana aja. Dan satu lagi, gimana caranya ketika kita tuh imannya sedang turun gitu. Gimana caranya supaya kita membangkitkan gairah kita untuk beribadah kembali, sholat kembali. Kayak gitu. Oke, saya mungkin itu nanti kepada penanyanya mungkin akan dihubungi oleh panitia ya. Oke, terima kasih Teh Fadila sekali lagi. Nah, mungkin selanjutnya akan ada keterangan dari panitia berupa sertifikat ya akan diserahkan oleh ketua pelaksana sebagai ucapan terima kasih kepada Teh Fadila karena telah mengisi acara, dia telah bersedia dan telah menyediakan waktunya gitu. Mangga kepada panitia. Aduh, meni repot-repot padahal seneng banget bisa ketemu uhti-uhti di sini juga ya. Halo, assalamualaikum. Suara sih kedengaran tidak sedih. Nanti di Ini dokumentasi apa gimana? udah terdengar suara sih? Sudah. Di sini Teh Fadila sama teman-teman yang on cam nggak kelihatan. Suara sih jelas kan? Jelas. Oke, di sini sudah terlihat ada e-sertifikat dari kitab panitia untuk Teh Fadila yang sudah bersedia menjadi pemateri. Sri ucapkan terima kasih kepada Teh Fadila udah bersedia menjadi pemateri di Radiasi 2 ini. Semoga nanti kita bisa bersilaturahmi secara langsung gitu ya Teh. Di hadiah ini ada saat apa adanya gitu ya. Dengan apa enggak? Ya, tur nuhun ya para jajaran panitia teman-teman semua. Oh iya, ini makasih kita banyak. boleh dokumentasi Boleh. dulu Teh. Untuk pendokumentasiannya dipimpin. Iya boleh. Hitungan 1, 2, 3. Dulu ya, yang sertifikat dulu. Iya boleh. 1, 2, Iya Teh. 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Teh Fadila. Satu nuhun juga. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Teh Fadila dan Teh Sri, dan juga saya ingin mengucapkan selamat kepada yang menang door prize ya. Nah, mungkin selanjutnya nih Teh, mungkin boleh ada closing statement dari Teh Fadila, boleh kesan-pesan atau apa gitu Teh Fadila. Mangga Teh Fadila. Oke, boleh ya sedikit dari aku, mungkin closing statement dikit lah ya. Tadi sebetulnya sudah diulas juga di awal-awal dari aku, usaha kita yang mana, ibadah kita
ibadah kita yang mana, usaha kita yang keberapa, kita tidak pernah tahu yang mana yang akan membuahkan hasil. Tugas kita hanya satu di antara keduanya, yakni perbanyaklah ibadah, usaha, dan juga sholat gitu ya khususnya. Pokoknya teman-teman tetap semangat untuk meraih kesuksesan itu. Banyak caranya, namun salah satu yang setelah kita bahas ini dengan cara sholat, apapun cita-cita kalian semoga tercapai, semoga dimudahkan segala usahanya, dilancarkan rezekinya, teman-teman di sini semua hebat. Jadilah generasi perubahan, jangan jadi generasi rebahan. Oke, teman semuanya. Terima kasih banyak ya, Teh. Nah, mungkin sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membantu menyelesaikan kegiatan dengan baik. Pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Teh Evi Rahmawati. Kepada Teh Evi dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Teh Fadila izin memimpin doa ya. Mangga. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa li'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Allah wa min nafsin syar'an min al-aywan wa saqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wa tunqa wal afafa wal ghina wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Evi Rahmawati yang sudah membacakan doa. Nah, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh panitia, dan buat para peserta jangan lupa on cam ya, kita on cam dulu untuk dokumentasi buat kenang-kenangan. Jadi buat para peserta ayo kita on cam. Wah, udah ada yang on cam, ramai ya. Boleh ya teman-teman yang belum on cam ditunggu buat on cam, dan untuk dokumentasinya mungkin akan saya serahkan kepada panitia, mangga panitia yang mendokumentasi. Boleh untuk yang lainnya ditunggu untuk on cam terlebih dahulu. Ditunggu 2 menit lagi untuk barangkali ada yang mau siap-siap terlebih dahulu.
Boleh langsung aja. Aba-abanya 1, 2, 3 baru ditahan dulu ya. Ada 2 slide. Yang pertama slide 1 terlebih dahulu. Buat slide 2. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih Teh Alfi yang sudah mendokumentasikan ya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada panitia, peserta, pemateri, dan semua pihak yang terlibat sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan di hati Teteh dan teman-teman semua. Sebelumnya nih aku punya hati di jalan ada duri, salah pada nanti terjatuh. Saya Harawati pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cakep pantunnya tuh. Nuhun semuanya. Sehat-sehat. Ya, izin live ya semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Oh iya, buat teman-teman dan saya jangan lupa mengisi link presensi dan feedbacknya ya.